నా పేరు భాస్కర్ కుమార్. నా జీతం 6,000 రూపాయలు. నెక్స్ట్ మంత్ ప్రమోషన్ వస్తుంది. అబ్బా, మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. బార్డర్ లైన్ దరిద్రంలో బ్రతుకుతున్నా నేనే కావాలని నన్ను చేసుకుంది సుమతి, నా బలం, నా భార్య. వెయిట్. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Lucky Bhaskar 2024. Film ini diperankan oleh Dulquer Salman dan film terbaru pada 2024 yang paling fenomenal. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, nih dia alur ceritanya. చూదంలో నువ్వు ఎంత గొప్పగా ఆడేవన్నది ముఖ్యం కాదు. ఎప్పుడు మాటల్లో ఇంత అహంకారం. అహంకారం కాదు, ధైర్యం. చేతులు. Di awal film diperlihatkan seorang pria kelas menengah ke bawah bernama Bhaskar. మై నేమ్ ఇస్ భాస్కర్ కుమార్. మగధ బ్యాంక్లో క్యాషియర్గా. Bhaskar merupakan pekerja kasir di sebuah bank di kota tersebut dan sudah dipandang sangat luar biasa. Bhaskar selalu bekerja keras demi bisa menghidupi keluarganya yang hidup pas-pasan. Dan di samping itu Bhaskar telah mendapat banyak penghargaan karena Bhaskar merupakan pekerja yang sangat luar biasa. అమ్మాయిని చూసుకోవడానికి ఎవరో వస్తున్నారు. నేను కొంచెం అర్లీగా వెళ్ళిపో. గత 3 years గా నేనే బెస్ట్ ఎంప్లాయీని. Kini Bhaskar harus berjuang sekuat mungkin demi mendapat uang yang sangat banyak demi bisa membayar hutangnya yang sangat luar biasa. Terutama dengan seorang yang kaya raya bernama Patel Bhai yang selalu saja menagih hutangnya setiap hari. Alhasil, Bhaskar pun terpaksa melakukan transaksi secara ilegal bersama temannya yaitu Samba, di mana mereka berdua telah melayani ratusan orang yang memiliki sebuah cek karena orang-orang tersebut selalu saja ditolak oleh pihak bank karena menurut mereka sangatlah rumit. Hingga akhirnya Bhaskar dan Samba sedikit demi sedikit mendapat penghasilan yang lumayan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. కావాలంటే పోర్ట్లో ఉన్న Di satu sisi Bhaskar bertempat tinggal di pinggiran kota bersama 2 adik beserta ayahnya yang kini mengalami kelumpuhan. Kini ayahnya Bhaskar hanya bisa terdiam diri di dalam rumah dan menyerahkan semua pekerjaan kepada Bhaskar. అమ్మపోయినన్న బాధతో ఆయన అందరితో మాట్లాడటం. Di samping itu juga Bhaskar sudah menikah dengan wanita idaman yaitu Sumati. Dan kemudian menjalani kehidupan yang sangat sederhana meskipun mereka berdua menikah tanpa adanya restu dari kedua orang tua Sumati. Setelah lamanya pernikahan, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang taat terhadap orang tuanya yaitu Kartik. Namun, Kartik tidak pernah mengeluh sedikit pun walaupun dirinya berkehidupan miskin dan seringkali mendapat hinaan dari orang-orang kaya. Di samping itu, Bhaskar beserta Sumati dan juga Kartik pergi ke rumah kakak iparnya untuk menghadiri sebuah acara ulang tahun. Pada saat Bhaskar terpaksa memberikan mainan kesayangan Kartik sebagai kado sepupunya. Karena Bhaskar tidak memiliki uang sepeser pun. Sementara Sumati yang merupakan penjual makanan rumahan hanya bisa mendapat penghasilan yang sedikit. Namun ketika acara ulang tahun dimulai terlihat kakak iparnya Bhaskar telah memberikan pelayanan yang tidak sepadan pada umumnya. Di mana kakak iparnya sangat merendahkan Bhaskar beserta Sumati dan juga Kartik hingga membuat Sumati kesal. Sumati kemudian langsung mengajak Bhaskar dan juga Kartik untuk pergi dari kediaman kakak iparnya karena merasa terhina. Dan pada saat itulah Sumati berjanji bahwa dirinya tidak akan lagi menginjakkan kaki di rumah kakak iparnya karena sudah merasa dihina. Pada saat itu Bhaskar dan Sumati menyempatkan diri untuk membeli sebuah makanan karena Kartik sudah sangat kelaparan sekali. Beruntung, pada saat itu sang penjual makanan baik hati dan memberikan makanan cuma-cuma karena Bhaskar hanya memiliki uang yang sangat pas-pasan dan tidak mampu untuk membayar makanan tersebut. Bhaskar kemudian meminta maaf kepada Sumati karena selama ini dirinya belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Bhaskar juga berjanji akan membuat keluarganya makmur sekaligus bahagia, supaya tidak ada lagi orang yang dapat menghina ataupun mencaci keluarga mereka. Seketika Sumati pun langsung terharu dengan semangatnya Bhaskar yang ingin menjunjung tinggi martabat keluarga kecilnya. Selain itu juga Bhaskar mengatakan bahwa dirinya akan membuktikan kepada semua orang termasuk keluarganya Sumati bahwa dirinya bisa menjadi orang yang sukses.
Di samping itu juga, Sumati mengatakan bahwa dirinya juga berjanji akan menjadi seorang istri yang selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. అడుగు నువ్వు వాళ్ళే కార్తిక్. Sebelum Bhaskar berangkat bekerja, Bhaskar seperti biasa melayani orang-orang yang tidak sempat pergi ke bank untuk melakukan transaksi ataupun peminjaman. Pada saat itu Bhaskar dan Samba sedang membicarakan bisnis yang lain yang akan ia lakukan demi bisa mendapat uang yang banyak. Di mana Samba memiliki peluang di sebuah pelabuhan yang mana terdapat barang-barang impor yang akan dijual dengan sangat mahal. Sementara di satu sisi seorang pria bernama Anthony mencampuri pembicaraan mereka berdua dengan mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui semuanya mengenai jual beli secara ilegal di pelabuhan. Anthony juga menjelaskan di mana orang-orang bea cukai telah membeli televisi dari negara Malaysia dengan harga yang murah, yang kemudian mereka jual kembali di negara India dengan sangat mahal, bahkan mereka juga mendapat keuntungan yang berlipat ganda dalam perbisnisan tersebut. Anthony kemudian meminta kepada Bhaskar agar bisa bergabung kemudian mendapat keuntungan yang lebih banyak. Namun Bhaskar dan Samba masih mengurungkan niatnya untuk ikut bergabung karena dirinya belum terlalu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Anthony. నుంచి 30 టీవీలు తెప్పించాను. ఏదోటి చెప్పి వదిలించుకోవాలి. సరే Setelah itu Bhaskar pun bergegas pergi bekerja karena pekerjaannya sudah menumpuk. Namun tiba-tiba saja Patil telah menghadang Bhaskar dan memintanya untuk membayar semua hutangnya karena Bhaskar sudah melewati batas peminjaman. Hingga pada akhirnya Patil pun mengambil paksa skuter kesayangan Bhaskar sebagai ganti ruginya. Dan setelah itu Bhaskar pun bergegas pergi ke bank karena sudah sangat terlambat. Terlihat Bhaskar nampak bersedih karena hari-harinya selalu saja diselimuti oleh sebuah masalah yang selalu menimpa keluarganya. Dan ketika Bhaskar sampai di sana, seketika Bhaskar langsung terkejut setelah melihat bahwa Sudir yang merupakan saingannya telah diangkat sebagai seorang manajer. कल तक आपका नाम लिस्ट में था बस। Sontak Bhaskar pun langsung terbakar emosi karena sebenarnya dirinya lah yang seharusnya berada di sana karena dirinya adalah salah satu karyawan yang sangat luar biasa. Sementara semua orang yang ikut menyaksikan langsung meminta maaf kepada Bhaskar karena usaha mereka demi membela Bhaskar hanyalah sia-sia. Akhirnya Bhaskar hanya bisa menerima semuanya dan mulai pasrah dan kemudian meyakinkan dirinya bahwa pada suatu saat nanti ia pasti akan merasakan kebahagiaan tanpa adanya masalah. మాట్లాడితే ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఉంటారు కదా సార్. దీంట్లో చాలా పర్మిటేషన్. తల పగిలిపోతుందిరా. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Bhaskar nampak masih bersedih karena dalam kehidupannya selalu saja mendapat sebuah masalah. Sementara temannya Samba mencoba menenangkan Bhaskar yang mulai frustasi dan juga putus asa. Tak lama kemudian Anthony menghampiri mereka berdua dan lagi-lagi membujuk Bhaskar agar bisa ikut bersamanya. Pada saat itu Bhaskar langsung mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Bhaskar kemudian memberikan uang senilai 2 lakhs kemudian meminta Anthony untuk melakukan yang terbaik untuk dirinya. ఏం తీసుకుంటారు? టీ, కాఫీ? నాకు సరే సార్. Di samping itu juga Bhaskar menceritakan bahwa dirinya terpaksa mengambil uang bank secara diam-diam karena dirinya ingin membiayai kehidupan yang dipenuhi oleh hutang. ఉండాలి. లాస్ట్ వీక్ నా తమ్ముని పోతే నా ఒక్కడి Dan setelah Anthony langsung bergegas pergi ke pelabuhan bersama Samba dan akan segera kembali dengan uang yang sangat banyak. తెలిసిన వాళ్ళతో తెప్పించుకుని పోర్ట్ దాటిస్తాం. నేనుంటాను రా. ఏ మా ఊ- Sesampainya Bhaskar di rumah, Bhaskar nampak gelisah karena ia merasa tidak yakin dan beranggapan bahwa Anthony akan mengkhianati dirinya. Selain itu juga Bhaskar beranggapan bahwa Anthony dan Samba telah ditangkap oleh para petugas bea cukai karena tidak kunjung juga datang ke rumah dirinya. Namun tak lama kemudian Anthony dan Samba pun tiba di rumahnya dan ternyata mereka berdua telah membawa uang keuntungan dari pelelangan TV ilegal mereka. Seketika Bhaskar merasa bahagia dan mengucapkan terima kasih karena Anthony kini sudah menyelamatkan dirinya. Dan setelah itu Bhaskar langsung membayar semua hutangnya, kemudian membawa kembali skuter yang telah disita oleh Patil. నమ్మినందుకు. Setelah Bhaskar menjalani bisnis dengan Anthony dengan sangat lancar. Semenjak itu Bhaskar selalu meluncurkan kejahatannya untuk mengambil sebagian uang pendapatan bank tersebut. Di samping itu juga, Bhaskar membuat sebuah laporan palsu dan seringkali melebihkan pendapatan bank itu.
Beruntungnya kecurangan Baskar belum ada yang mengetahuinya, yang kemudian membuat Baskar semakin senang dan bersemangat dalam menjalani bisnisnya tersebut. Hingga pada akhirnya Baskar dapat membayar semua hutangnya sekaligus membeli barang-barang rumahan. Sementara istrinya dan orang-orang nampak heran dengan gerak-gerik Baskar yang sedikit mencurigakan. Karena Baskar selalu mendapat uang yang sangat banyak. Beberapa hari kemudian, Sumati langsung menghampiri Baskar dengan rasa kecurigaan yang sangat tinggi. Sumati kemudian meminta kepada Baskar untuk menjelaskan semuanya. Karena akhir-akhir ini Baskar seringkali mendapat uang yang sangat banyak. Selain itu juga Baskar seringkali pulang terlambat bahkan dalam keadaan yang mabuk. Sumati kemudian menuduhkan Baskar telah melakukan kejahatan yang belum diketahui oleh orang-orang sekitar. Sementara Baskar mencoba menjelaskan bahwa dirinya mendapat kerja sampingan dan telah bekerja sama dengan sahabatnya yaitu Anthony, di mana mereka berdua melakukan investasi yang sangat menguntungkan dan kini bisnis tersebut telah meningkat dengan sangat pesat sehingga membuat omset pendapatannya sampai membeludak. Baskar kemudian memberikan sebagian uangnya kepada Sumati, di mana Baskar ingin Sumati bisa membeli sebuah kalung yang sudah lama ia inginkan. Kini Baskar tidak ingin melihat keluarganya menderita dan mendapat hinaan dari orang-orang bahkan keluarganya sendiri. తను కలిసి Di samping itu, Baskar dan Sumati mengadakan sebuah acara ulang tahun anaknya dengan sangat meriah, di mana Baskar mengundang banyak orang, termasuk mertua dan juga kakak iparnya, yang kemudian membuat mereka semua terkejut bahkan sepupunya Kartik merasa cemburu dengan Kartik. Dan setelah acara selesai, seketika Kartik langsung memeluk Baskar dan juga Sumati dengan meneteskan air mata. Di mana Kartik sangat bahagia saat ini bisa berkehidupan yang sangat luar biasa. Karena sampai saat ini juga Kartik tidak lagi mendapat hinaan dari teman-teman di sekolahnya. Melainkan Kartik telah mendapat pujian karena semua yang diinginkan oleh Kartik telah dipenuhi oleh orang tuanya. Kini Kartik berjanji bahwa ia akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Selain itu juga Kartik akan semakin giat dalam belajar. కానీ ఎప్పుడు బర్త్డే పార్టీ ఇవ్వడు ఈరోజు నన్ను ఈ సూట్లో ఇవ్వద్దు. ఇలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది. Ketika di kantor, Baskar dan Samba berniatan ingin mengambil uang sebanyak 10 laks, di mana kali ini mereka berdua ingin membeli sebuah mobil yang akan mereka lelang dengan sangat mahal. Pada saat itu Baskar berusaha sebisa mungkin untuk mendapat uang tersebut. Namun pada saat itu ia mendapat pengganggu yaitu Tuan Narayan selaku petugas penjaga loker bank. Seketika Baskar kebingungan dan tidak memiliki cara lain untuk mengambil uang tersebut karena Tuan Narayan selalu saja memperhatikan dirinya. Hingga pada saat itu Baskar mulai pasrah. Karena pada hari itu juga ia sepertinya akan gagal untuk mendapat uang tersebut. Dan setelah itu Baskar dan Tuan Narayan langsung membawa uang itu kembali ke dalam loker bank. Namun tak lama kemudian Tuan Narayan mendapat sebuah panggilan telepon dari seseorang. Sedangkan Baskar dengan cepat langsung memindahkan uang sebanyak 10 laks ke dalam koper yang telah ia siapkan. Akhirnya rencana Baskar berhasil. Di mana Baskar telah bekerja sama dengan Samba yang ternyata yang telah menelpon Tuan Narayan. Dan setelah itu Baskar bergegas pergi bersama Samba karena semua uang yang ia butuhkan berhasil ia dapatkan. Di malam harinya, Baskar, Samba dan juga Anthony langsung bergegas pergi ke pelabuhan untuk mengambil mobil lelangannya. Yang kemudian mereka membawa mobil tersebut ke sebuah dealer yang akan melelang mobil itu dengan harga yang sangat mahal. Sialnya kesempatan mereka pada saat itu telah hilang, di mana bos mereka telah ditangkap oleh kepolisian, yang kemudian membuat bisnis mereka hilang dan akan diadakan tahun depan. Seketika Samba merasa sangat kesal terhadap Anthony yang sangat serakah akan harta. Namun kini menjebak Baskar dalam kesengsaraan yang tidak mendapat keuntungannya. Sementara Anthony pada saat itu mencoba menghubungi beberapa temannya yang merupakan seorang dealer. Hingga pada akhirnya Anthony pun mendapatkannya dan pada malam itu juga mereka harus bergegas ke Goa sebelum temannya pergi. Dan sebelum keberangkatan Anthony yang cerdik telah memasang plat mobil Menteri Tiruan serta kartu kendaraan yang lain. Supaya kepolisian tidak mengetahui kejahatan mereka. Selama perjalanan, Baskar nampak bahagia karena usahanya tidak sia-sia. Dan sebentar lagi dirinya akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Namun di dalam perjalanan tersebut,
mobil mereka telah dihentikan oleh para pos keamanan yang dijaga oleh beberapa para polisi. Pada saat itu para polisi telah memeriksa kartu identitas serta surat-surat kendaraan. Namun pada saat itu Samba tidak sengaja menabrak salah satu polisi yang kemudian sangat murka. Polisi tersebut kemudian memarahi Samba dan merasa sangat curiga karena pada malam seperti ini sopir memerintahkan telah berkeliaran pada malam hari. Tiba-tiba saja seorang pria dengan berpakaian menteri telah keluar yang kemudian membuat polisi tersebut terkejut karena telah menghalangi perjalanan tamu VIP. Sementara Bhaskar merasa sangat lega karena rencananya telah berjalan dengan sangat lancar. Karena sebelum keberangkatan, Bhaskar telah menarik beberapa pengemis untuk menyamar sebagai seorang tamu VIP. Dan di samping itu juga, seorang wanita penari ikut keluar dari mobil tersebut. Akhirnya polisi itu pun meminta maaf kemudian memerintahkan pos keamanan agar tidak menyetop kendaraan Bhaskar. పోస్కి ఫోన్ చేసి మా కార్లు ఆపదని చెప్పండి సార్. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Guru. Dan setelah itu Bhaskar dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Sesamanya Bhaskar dan yang lainnya di Goa, Bhaskar langsung menyerahkan ketiga mobilnya kemudian menerima keuntungan yang sangat besar. Di samping itu Bhaskar telah memberikan upah kepada teman-temannya yang sudah membantunya dalam bisnisnya tersebut. Kini Bhaskar benar-benar merasa bahagia karena dirinya telah menjadi orang yang sangat kaya raya berkat bantuan teman-temannya. ఒకసారి మన పరిస్థితి ఊహించుకో. థ్యాంక్ యూ. మరి నాకు Dan setelah itu mereka semua kembali karena bisnisnya sudah selesai. Sementara Anthony memutuskan untuk pergi ke luar negeri karena ingin hidup bersama putranya. Di samping itu Anthony meminta maaf kepada Bhaskar karena bisnisnya hanya sampai di sini saja. Karena dirinya akan menjalani kehidupan yang bahagia bersama putra tercinta. Sementara Bhaskar juga merasa bahagia karena Anthony sudah banyak membantu hingga ke titik hari ini. Keesokan harinya seperti biasa Bhaskar berangkat ke bank untuk melangsungkan pekerjaannya. Terlihat di saat itu beberapa para polisi telah berada di bank tersebut yang ternyata telah terjadi sebuah penipuan. Seketika Bhaskar terkejut karena selama ini Sudhir yang merupakan manajer bank, sedangkan Himatsu yang merupakan kepala bank tersebut telah melakukan penipuan dan saat ini telah ditangkap. హిమాంశు గారు సుధీరు బ్యాంక్లో లోన్స్. Sementara di satu sisi Vinod yang ketua bank telah memanggil Bhaskar untuk menjelaskan semuanya. Selain itu juga ketua bank mengatakan bahwa dirinya sangat salut terhadap Bhaskar yang selalu membereskan masalah dengan baik. స్ట్రక్చరింగ్ జరుగుతోంది ముందుగా there will also be Kini ketua bank ingin membalas semua jasa-jasa Bhaskar yang sangat berharga dengan mengangkatnya sebagai seorang manajer bank. Sontak Bhaskar merasa tidak menyangka bahwa dirinya akan naik pangkat dan memang sudah lama ia menginginkan untuk menjadi seorang manajer bank. జేజంగా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. ఇంకొకటి సార్. Selama Bhaskar menjadi seorang manajer bank, Bhaskar telah membuktikan bahwa dirinya mampu untuk mengelola bank itu dengan sangat baik. Bahkan akhir-akhir ini, bank tersebut telah mendapat keuntungan yang sangat banyak. Yang kemudian membuat ketua bank menjadi sangat senang, kemudian menambahkan gajinya Bhaskar. వ్యాపారాలకి బ్యాంకులు లోన్ ఇచ్చినట్టుగానే కటారి బ్యాంకుకి అప్పు ఇవ్వాలంటే నగదా బ్యాంక్ సో ఒక 2 weeks లో తిరిగి ఇచ్చే. Sementara di satu sisi, Bhaskar telah diajak bekerja sama oleh bank lain yang dipimpin oleh pria kaya raya. Di mana pada saat itu, Harsha telah mengutus asistennya bernama Suraj untuk mengurus semua surat-surat. Karena pada saat ini juga, Harsha sedang membutuhkan uang yang sangat banyak untuk mengembangkan bisnis tanam sahamnya. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఉంటాను సార్. ఓకే. సేమ్ డే గ్రోహ అకౌంట్ కి హర్ష అకౌంట్ నుంచి 10 కటారి బ్యాంక్ పేరు కూడా లేదు. అంటే Ketika Bhaskar langsung tertarik, kemudian meminta kepada Suraj untuk mendaftarkan dirinya di bisnis tanam saham tersebut. Yang mana Bhaskar telah menggunakan sebagian uang bank karena ia sangat yakin bahwa dengan itu dirinya dan bank akan sama-sama mendapat untung yang sangat besar. 50 రూపీస్ కి 20,000 షేర్. బ్యాంక్ ఇంకో బ్యాంక్ ఇచ్చిన అప్పుని ఇలా షేర్ మార్కెట్ Di samping itu juga Bhaskar telah membeli sebuah lotre senilai 25 lakhs. Bhaskar rela melakukan semua itu demi kepentingan keluarga dan juga orang sekitar yang memerlukan banyak biaya. అవసరం లేదు. Hingga pada saat itu Bhaskar akhirnya telah memenangkan lotre tersebut dan mendapat uang 25 lakhs. Terlihat Bhaskar beserta keluarga merasa sangat bahagia karena hidupnya sebentar lagi akan menjadi makmur dan juga sangat kaya raya. కానీ ఆట వాసన తలకి తగలగానే కానీ ఈ రోజు 25 లక్షలు.
Seiring berjalannya waktu, Baskar telah menjadi orang yang sangat kaya raya karena setiap harinya Baskar mendapat keuntungan yang sangat banyak. Weeks lo 70 lakhs. 4.5 times. Sampai-sampai pada saat itu Baskar telah membeli semua barang-barang yang sangat mahal dan telah membuat semua orang kagum. Sementara di satu sisi, adik perempuan ingin menikah dan harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan pada saat itu Baskar dengan royal telah mewujudkan semua keinginan keluarga tercintanya. Karena Baskar tidak ingin melihat keluarganya menderita dan pada saat ini juga Baskar telah melupakan semua masa lalunya yang sangat kelam. Dan kini Baskar beranggapan bahwa dirinya telah mendapat sebuah anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga membuat orang-orang yang dulunya menderita kini telah melonjak tinggi dan sukses luar biasa. Namun tidak membuat Baskar menjadi tamak akan harta bendanya yang sangat banyak, di mana Baskar telah berbagi kepada orang yang telah membutuhkan. Hingga pada akhirnya Baskar pun menjadi orang yang sangat tersohor dan dijuluki sebagai salah satu orang terkaya di kota tersebut. వింటే విన్నాళ్ళే. Di satu sisi juga, Baskar telah membuka toko makanan rumah yang kemudian dikelola oleh Sumati yang nampak sangat gembira. Karena toko tersebut telah diserbu banyak pembeli yang ketagihan dengan makan rumahan Sumati yang sangat lezat. Yang kemudian membuat Sumati semakin bahagia dalam menjalani kehidupan yang semakin maju. Sedangkan di sisi lain kedua orang tua Sumati merasa tidak menyangka bahwa anaknya saat ini telah menjadi orang yang kaya raya. Namun kekayaan Sumati yang membuat beberapa saudaranya menjadi sangat iri bahkan beranggapan bahwa Sumati dan Baskar telah melakukan penipuan. Tetapi Sumati dan Baskar tidak mendengarkan hal tersebut. Karena yang paling penting saat ini adalah keluarga kecil mereka telah menjadi orang yang sukses dan sangat terpandang. అలాంటి చీప్ ప్లేస్లో తినకూడదు, ఇక్కడే తినాలి. Setelah Baskar membeli mobil baru, Baskar sengaja membawa mobilnya itu pulang ke rumah. Namun ketika di pertengahan jalan, Baskar tidak sengaja menabrak Patel yang melintas di depannya. Seketika Baskar kemudian langsung memarahi Patel yang tidak memperhatikan jalanan. Dan pada saat itu pun Baskar nekat menghancurkan motor kesayangan Patel karena sudah sangat marah. Sementara Sumati yang merasa malu kemudian mencoba untuk menghentikan Baskar agar tidak menghancurkan motornya Patel. Sayangnya usaha tersebut hanyalah sebuah sia-sia saja, di mana Baskar yang marah tidak mendengarkan sama sekali. Sumati, I'm not bad, I'm just rich. Alhasil Sumati pun marah dan kecewa karena dengan kekayaan Baskar telah berubah menjadi orang yang gila dan mementingkan urusannya sendiri. Sampai-sampai Sumati memutuskan untuk menjauh dari hadapan Baskar yang mulai sangat serakah. Keesokan harinya, Baskar dan Sumati mengunjungi kediaman mertuanya karena ingin menyelesaikan beberapa sebuah masalah. Di saat ibunya Sumati telah meminta kepada Baskar agar bisa meminjamkan uang sebesar 5 lakhs karena adik laki-lakinya Sumati mengalami sebuah kerugian setelah ditipu oleh orang. Dan pada saat itu juga adik laki-laki Sumati telah memohon-mohon kepada Baskar agar bisa meminjamkannya uang. Namun, seketika Sumati teringat akan masa lalunya yang telah dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Bahkan Sumati kemudian mengajak Baskar dan Kartik untuk pergi dari sana karena sudah sangat kecewa dengan ibunya yang ternyata hanya membohongi dirinya saja. Namun ibunya telah menyangkal bahwa kesuksesan Sumati berkat ibunya yang memberikan resep makanan rumahannya itu. Alhasil Sumati langsung menghancurkan toko makanan rumahannya itu karena sudah merasa menyesal. Dan pada saat itu juga Sumati telah menyalahkan Baskar karena kekayaan telah mengubah segalanya. Dan sesampainya Baskar di rumah, Baskar langsung menghadap kepada ayahnya yang nampak sangat serius. Ayahnya kemudian meminta kepada Baskar untuk menjelaskan semuanya. Karena saat ini ayahnya sudah mengetahui semua kebohongan yang telah dilakukan oleh Baskar. Ayahnya kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa selama ini Baskar telah melakukan penipuan yang sangat besar. Dan semua kekayaan yang telah didapatkan ternyata hasil penipuan tersebut. Baskar kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa terhadap Baskar yang telah seberani itu untuk melakukan semua ini. Kini ayahnya meminta kepada Baskar untuk melepaskan semua hartanya karena ayahnya tidak ingin kejahatan Baskar terungkap.
డబ్బు సంపాదన ఒక కానీ వెళ్లే కొద్ది జూదంలో నువ్వు ఎంత Sementara di satu sisi juga Sumati meminta kepada Baskar agar menuruti semua yang dikatakan oleh ayahnya. Karena jikalau Baskar tidak ingin melakukan maka Sumati akan pergi dari kehidupannya Baskar. Ketika di kantor, Baskar kedatangan kliennya yang bernama Harani yang merupakan pemilik bank yang bekerja sama dengan Harsa. Di saat itu Harani ingin meminta surat bukti atas peminjaman bank pada sebelumnya. Is everything okay, sir? Seketika Harani terkejut setelah melihat bahwasannya dirinya memiliki hutang sebesar 1.000 laks atas namanya. Harani kemudian menjelaskan kepada Baskar bahwa semuanya adalah sebuah penipuan. Karena selama ini Harani tidak pernah meminjam uang sebanyak itu bahkan tidak merasakannya. Akhirnya Harani memutuskan untuk pergi dan meminta kepada Baskar agar tidak melaporkan Harsa kepada para polisi. Karena bisa saja dirinya ikut terseret bahkan Baskar sekalipun karena sudah meminjamkannya. వాడితో పాటు మనందరం కూడా ఎక్కడ చెప్పొచ్చు సార్ Setelah Baskar mendapat nasihat dari ayahnya dan juga Sumati, akhirnya hati kecil Baskar terbuka dan pada saat itu juga Baskar memberikan semua harta bendanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena saat ini juga Baskar ingin merasakan kehidupan yang sederhana seperti dulu lagi. Dan kini Baskar telah menyadari bahwa kekayaannya telah membuatnya buta dan juga gila. Sampai-sampai ia tidak bisa mengingatkan siapakah dirinya dan siapakah orang-orang yang berada di sampingnya. Hingga pada akhirnya ayahnya merasa sangat bahagia karena Baskar telah mengikuti perkataan ayahnya yang sangat berharga. Karena ayahnya sangat ingin semua anaknya menjadi orang yang berguna dan tidak terlibat dalam masalah apapun. Di samping itu juga Baskar telah mengajukan surat pengunduran diri dari bank sebab dirinya tidak ingin mengkhianati bank yang sudah menjadi tempat di mana dirinya melakukan kejahatan. ఈ బ్యాంకు నీది ఇన్నాళ్ళు ఇంత సిన్సియర్గా సర్వీస్ Beberapa hari kemudian terlihat Baskar telah menjalani kehidupan sederhana yang bahagia. Pada saat itu Baskar nampak bahagia karena semuanya sudah kembali semula dan tidak adanya perselisihan dengan siapapun. Namun ketika di pertengahan jalan, Baskar telah dicegat oleh seorang petugas CBI Bank yang bernama Laksman. Pada saat itu Laksman telah membawa Baskar ke bank untuk mempertanggungjawabkan atas semua ulangnya. Di mana pada saat itu Laksman sudah mengetahui semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Baskar. Dan kini Baskar harus mengganti semua kerugian yang hampir membuat bank itu bangkrut. Sementara Baskar sendiri tidak merasa takut ataupun mengeluh karena ia akan menanggung semuanya. Dan pada saat itu pun Baskar langsung menandatangani sebuah cek senilai 100 crore. Dan setelah itu Baskar dengan senang hati langsung pergi dari bank tersebut tanpa merasa rugi atas kehilangan semua uangnya. కొన్నిసార్లు జూదంలో వినోద్ సార్ ఉంటారు. Ketika Vinod dan ketua bank ingin menarik semua uang yang berada di rekening Baskar, Vinod seketika terkejut setelah mendengar pernyataan dari salah satu karyawan bahwa rekening Baskar sudah kosong selama 1 bulan lalu. Dan kini Baskar telah mengupgrade-nya, namun karyawan itu tidak mengetahui nomornya. Bahkan mereka juga tidak mengetahui kediaman Baskar saat ini. Karena dikabarkan Baskar telah pergi ke luar negeri bersama keluarganya dan menetap di sana. Selain itu juga karyawan Iftu mengatakan bahwa saat ini Vinod dan ketua bank telah ditipu oleh Baskar. Seketika, Vinod merasa kesal karena Baskar telah mempermainkannya dengan sangat licik. Dan di samping itu juga beberapa polisi telah datang untuk menangkap Vinod beserta ketua bank dan juga Laksman. Karena menurut bukti mereka bertiga akan melakukan penilepan uang sebesar 100 laks. Dan ternyata Baskar yang sudah mengajukan laporan tersebut setelah menyadari bahwa pada saat itu Baskar telah menandatangani sebuah cek yang palsu. Dan akhirnya Vinod beserta ketua bank dan juga Laksman pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Involving Big Bull Harsha Mehra. పెడితే మీరు క్రిమినల్స్ అవుతారు. తీసుకొచ్చిందే భాస్కర్ 1 tahun kemudian, terlihat Baskar yang sudah pindah ke luar negeri telah bertemu kembali dengan Anthony yang sudah sangat sukses. Pada saat itu Baskar ternyata telah melangsungkan bisnisnya kembali, di mana Baskar dan Anthony telah mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Dan kini mereka berdua telah menjalani bisnis hebat dan juga sangat licik, tanpa sepengetahuan para kepolisian. Hingga pada saat itu mereka berdua pun kembali bangkit, dan secara perlahan mereka telah menjadi seorang yang sangat kaya raya. Dan pada akhirnya Baskar dapat hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Lucky Baskar 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.